Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga nanti ada dibagi dua lagi, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi di sini ingin dibedakan mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Jadi ulama itu berasal dari kalimat alimun. Alimun itu dia mengetahui. Seorang yang tahu cara berwudu, maka dia dikatakan alim. Dia tahu berwudu, dia tahu cara salat, dia tahu cara beribadah, dia tahu cara baca Quran. Sehingga karena dia alim menjadi ulama. Ya. Jadi kita jangan terbayang ulama itu orang yang sorbannya besar, jubahnya besar. Ada juga orang yang seperti itu dia tidak tahu apa-apa juga. Jadi ulama itu berasal dari kalimat alim. Alimun, alim itu mengetahui. Jadi karena dia tahu, puina becut, tahu sedikit, sehingga menjadi ulama. Cuma masalahnya ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat namanya apa? Mudar, yang memberikan mudarat. Maka nanti seorang itu dikatakan ulama dunia. Jadi ulama dunia, kita akan bedakan mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Nanti ada ilmu itu juga ilmu bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk diri dia? Jadi dengan ilmu itu seseorang tahu cara berwudu. Dengan ilmu itu seorang tahu cara baca Fatihah yang baik. Dengan ilmu seorang tahu cara salat yang baik, rukuk yang baik, sujud yang baik, beribadah yang baik. Karena pada hakikatnya kalau seandainya ibadah kita lakukan tanpa ilmu, fa'amaluhu mardud. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat pembagian ilmu tadi. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Sekarang kita lihat di sini. Wa na'ni bi ulama'id dunia. Dan kata pengarang itu yang dimaksudkan dengan ulama dunia itu apa? Ulama su. Ulama yang berukaim, etika, tidak punya etika. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah begini. Wa mathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Jadi ulama yang jelek itu seperti seekor anjing kata Allah. In tahmil alaihi yalhath. Kalau diberikan sesuatu kepada dia masih menjulurkan lidahnya dan minta lagi. Ada lagi enggak? Kalau ditinggalkan begitu saja, dia tetap menjulurkan lidahnya. Dia minta lagi. Ini ulama su. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi ulama su itu alladzina qasduhum minal ilmi, dia mencari ilmu. Jadi cari ilmu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat yang baik, bagaimana cara umrah yang baik, bagaimana cara baca Al-Quran yang baik. Tujuannya untuk apa? At-tana'um bid dunia. Dia ingin menikmati dunia rupanya. Jadi bukan dengan ilmu itu dia makin dekat dengan Allah. Bukan dengan ilmu itu dia menikmati ibadah. Kenapa seorang ketika baca Quran dia menikmati ibadah itu? Karena dia paham apa yang dia baca. Dia punya ilmu. Maka setiap yang dibaca itu memiliki makna-makna tersendiri. Makanya apapun yang dia baca itu sebuah kenikmatan. Kenapa seorang menikmati salat tahajud? Karena dia punya ilmu.
Dia tahu salat tahajud itu untuk apa. Untuk apa dia salat? Kenapa nikmat dalam ibadah salat? Karena dia tahu hakikat salat itu apa. Kenapa seorang nikmat bersedekah? Karena dia tahu hakikat sedekah itu apa. Mengetahui hakikat sedekah itulah ilmu namanya. Jadi seorang mencari ilmu untuk apa bersedekah? Ada apa dengan sedekah? Oh, rupanya sedekah itu membawa kepada ketenangan jiwa. Oh, rupanya sedekah itu bisa membersihkan hati. Oh, rupanya sedekah itu bisa membersihkan harta. Oh, rupanya sedekah itu bisa didoakan oleh orang lain. Yang mungkin selama ini mungkin doa kita itu dipending oleh Allah. Bahkan ditolak oleh Allah karena syaratnya belum lengkap. Tetapi dengan kita bersedekah, orang lain mendoakan kita. Mungkin doa kita itu dikabulkan oleh Allah melalui si fulan, melalui si fulan. Ya, kita bersedekah untuk dia. Orang itu mengetahui ini dengan hakikat, artinya dengan ilmunya. Jadi makanya dia menikmati sedekah itu. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ulama su itu ulama dengan ilmunya untuk menikmati dunia, untuk menikmati dunia. Wa tawassul ilal jahi, dan dia ingin mendapatkan jabatan itu dengan ilmunya. Jadi maka pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan, ketika kita mengajarkan anak ilmu, jangan kasih tahu sama dia, nak belajarlah ilmu supaya jadi pejabat. Jangan kasih tahu itu. Kenapa? Karena nanti dalam orientasi kepala anak itu, mencari ilmu itu untuk jadi pejabat. Padahal mencari ilmu itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu ilmu yang terkait dengan dunia? Jadi seperti penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Atau ilmu setelah mati. Bagaimana keberadaan seorang setelah dia mati? Paling enggak ketika dia memiliki dua ilmu ini, dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya makin bertambah. Jadi makanya nanti anak-anak akan ngomong, kalau ditanya untuk apa sekolah, orang tua menjawab sekolah anak supaya dapat duit banyak, supaya jadi pejabat. Anak akan menjawab, teman saya saja tidak sekolah duitnya banyak, jadi tidak perlu sekolah. Dia sekolah SD saja tidak tamat, tetapi dia sudah menjadi hebat, jadi pejabat, jadi konglomerat. Jadi jangan kasih tahu kepada anak ilmu itu untuk hal-hal seperti itu. Tapi ilmu itu supaya seorang bisa mengenal dirinya. Dengan dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Dengan dia mengenal Allah, dia akan mengenal orang tuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itulah fungsi ilmu. Jadi orang seperti ini at-tawassul ilal jah wal manzilah inda ahliha. Dia ingin dengan ilmu itu dia dapat jabatan, dia dapat kedudukan yang tinggi. Itulah masuk namanya. Ulah masuk. Dia belajar agama, belajar ini, belajar itu untuk apa? Supaya dapat jabatan. Waktu kita tanya untuk apa sekolah? Supaya dapat jabatan tinggi. Kalau kita sekolah cuma cari jabatan tinggi, rugi. Kenapa rugi? Kita sekolah sudah puluhan tahun. SD menghabiskan waktu 6 tahun. SMP, SMA 6 tahun. Kuliah 4 tahun. Kemudian S2 sekian tahun. Habis waktu 20 tahun hanya untuk mengejar jabatan. Rugi sekali. Rugi sekali. Hidup di dunia ini sudah terbatas. Kita cari ilmu 20 tahun. Demi kebahagiaan 30 tahun. Setelah cari ilmu kita 30 tahun bahagia. 50 tahun kita meninggal dunia. Artinya apa? Rugi saja kita cari ilmu untuk kebahagiaan, untuk hebat, untuk dapat jabatan. Nanti rugi saja. Kalau kita rubah orientasi berpikir kita, untuk apa kita harus tahu cara berwudu, harus punya ilmu. Supaya kita tahu hakikat wudu itu apa. Hakikat salat itu apa. Untuk apa kita salat? Supaya dapat pahala dalam ibadah salat. Sudah kita tenang jiwa, dapat pahala lagi dalam ibadah salat. Artinya kita memikirkan masa depan kita setelah kita mati nanti. Jadi bukan pikir masa depan di dunia ini. Jadi masa depan di dunia ini bukan masa depan namanya. Bukan masa depan. Artinya kalau masa depan itu kan jauh sekali ke depan. Tapi ini terbatas. Ketika kita sudah melalui dunia ini, maka kehidupan kita terbatas hanya sekian puluh tahun saja. Kita masuk ke alam lain. Di alam barzakh waktunya juga terbatas. Setelah waktunya kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu terbatas waktunya. Nanti ketika itu manusia dihisap. Dihisap juga terbatas. Ketika itu baru tidak terbatas lagi. Setelah seorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Itulah kita perlu ilmu. Itulah perlu ilmu. Ilmu waktu meninggal dunia bagaimana itu nanti? Bagaimana kita nanti bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Perlu ilmu, Pak. Itulah kita belajar sekarang.
Di alam barzah bagaimana supaya bahagia seperti orang lain? Maka harus punya ilmu. Jadi jangan cari ilmu untuk bisa dapat harta saja. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin ini juga, rugi, bodoh kata beliau, orang yang mencari harta 20 tahun, 30 tahun, setelah mencari harta dia tinggalkan harta begitu saja. Meninggal dunia dia. Ditinggalkan begitu saja. Kan rugi namanya. Tapi kalau dia mencari ilmu, ya, ilmu itu akan menjaga dia, terus menjaga dia. Kita buktikan sekarang. Jadi ada ketika seorang itu meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dunia, maka tangannya, anggota tubuh yang bersedekah, tangannya yang bersedekah. Anggota tubuhnya yang berzikir kepada Allah. Kemudian kepalanya yang selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala akan membela dia. Ketika mau dicabut rohnya, akan dibela oleh anggota tubuh ini. Jadi ketika mau dicabut melalui kaki, kaki mengatakan jangan sembarangan cabut. Ini kaki ini sering pergi ke masjid. Kaki ini sering berbuat kebaikan. Akhirnya malaikat mencabut melalui tangannya. Oh jangan macam-macam. Tangan ini sering bersedekah. Dia mencabut melalui kepalanya. Jangan macam-macam. Ini kepala ini sering sujud kepada Allah. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah. Bagaimana cara saya mencabut nyawanya? Dia sudah dibela oleh anggota tubuhnya. Allah mengatakan bawalah namaku. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kamu bisa cabut dari segala sisi. Ketika manusia meninggal dunia atau manusia masuk nanti ke neraka, naudzubillah min dzalik, dia akan dibela oleh air matanya. Air matanya yang selama ini dia berdoa dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala gara-gara ilmu. Seorang berdoa kenapa dia menangis? Karena dia punya ilmu. Makanya ada orang berdoa selalu, enggak tahu apa yang dia doakan. Tidak tahu apa yang dia minta kepada Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Seorang yang salat, ketika salatnya batal, dia tidak tahu mau melakukan apa. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Sedang salat rakaat kedua sudah batal wudunya. Tidak tahu dia ini mau buat apa ini. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Itu manusia yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat itu siapa? Alimun, seorang yang berilmu, lam yanfa'humullahu bi'ilmihi. Jadi dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dengan ilmunya. Ya, enggak ada manfaat apa-apa. Jadi dia punya ilmu untuk berwudu, dia punya ilmu untuk salat, beribadah, itu hanya ingin mencari dunia saja dia. Jadi bukan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam konsep Ibnu Abbas, manis dadat al-ulum, barang siapa ilmunya makin bertambah. Hari ini bertambah, oh cara berwudu begini, Fatihah yang benar begini, makin bertambah ilmunya. Fasdadat al-khasyah, dan dia makin bertambah takut kepada Allah, itulah ulama, kata Ibnu Abbas. Jadi kita bisa juga dikategorikan ulama. Kalau kita ilmu kita sedikit, kita amalkan, ada sedikit kita amalkan, ada sedikit kita amalkan. Jadi makin bertambah ilmu, makin bertambah takut dia kepada Allah. Ribah sudah mulai dia rem, ribah itu. Ambil punya orang sudah mulai dia kurangi, tidak mau lagi dia. Kenapa? Sudah bertambah ilmunya. Makan haram tidak mau lagi karena sudah bertambah ilmunya. Kalau dulu dia tidak tahu apa-apa, ini sudah mulai bertambah ilmunya. Dengan bertambah ilmunya makin dekat dengan Allah, itulah ulama. Maka ada dalam satu kalimat simple dalam hadis Rasulullah SAW. Man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, terhadap sesuatu hal yang baru saja dia ketahui. Padahal cuma sedikit. Dia baru mengetahui kalau wudu rupanya begini wudu, tidak boleh lebih daripada 3. Baru dia tahu. Rupanya ketika kita ruku, Allahu Akbar, bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Dulu dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah itu salah. Yang benar Sami'allahu liman hamidah. Karena kalau sami'a itu makna negatif. Kalau sami'a itu maknanya Allah mendengar, hambanya yang terus memujinya. Ketika itu diamalkan ilmunya. Rasulullah mengatakan, ini kalimat paling simpel kalau ingin ditambah ilmu oleh Allah. Diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah. Amalkan ilmu yang sedikit. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa mengamalkan ilmu yang sedikit yang baru dia ketahui, Allah akan memberikan ilmu yang lain kepada dia, malam ya'lam. Apa yang belum dia ketahui. Makanya kita akan terus berdoa kepada Allah. Tolong ajarkan pemahaman agama kepada saya, ya Allah.
menyolon jak kedih, jak kena, jak tuntut ilmiah mana mungkin lah ya Allah. Artinya apa? Berikan pemahaman agama kepada saya. Ya, bisa saja nanti orang lain yang memberitahukan kepada kita. Bisa saja nanti setiap kesalahan kita itu diarahkan oleh orang lain. Cara berwudu bukan seperti ini, yang benarnya begini. Cara cuci kaki bukan begini, ya, cara membersihkan hidung bukan begini. Kita kan bersihkan hidung kan begini, ambil air, jilat-jilat hidung, jilat-jilat hidung. Bukan begitu cara bersihkan hidung. Kita ambil air, kita hirup. Setelah itu kita keluarkan, Jadi namanya istinsyak dan istinsyar namanya. Jadi bukan lagi oleh mah. Lagi jilat-jilat ni mah. Jadi lagi dicem ya, seperti burung itu ketika ingin membersihkan paruhnya yang kotor, ketika dia sudah makan, kan dia cotok-cotok ke dalam air saja supaya bersih. Ya, nih. Jadi bukan seperti itu. Jadi ambil, hirup. Setelah hirup, keluarkan ya, Mbak. Jadi keluarkan. Karena dalam sebuah riwayat itu ada setan rupanya, ada setan. Dalam sebuah ini lagi rupanya itu mengandung unsur kesehatan di situ. Jadi segala sesuatu yang tersumbat di apa kita itu, kita keluarkan. Memang pertamanya berat ya, Mbak. Jadi kalau berat itu kan sakit. Jadi pertama kita hirup sedikit-sedikit ya, kita keluarkan. Jadi jangan kita basuh-basuh saja. Jadi bukan seperti basuh rambut ya. Jadi membasuh hidung itu bukan seperti membasuh rambut. Jadi kita tarik kemudian kita keluarkan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yakunu al-mar'u aliman. Seorang itu tidak dikatakan alim. Dia punya ilmu, dia tahu ilmu. Hatta yakuna bi ilmihi amilan, sehingga dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Jadi kalau kita katakan, oh itu ulama itu, tapi pegang mentang ke mana agama, berarti bukan ulama itu. Kalau kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW, seorang tidak dikatakan ulama, tidak dikatakan orang alim, kecuali dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Itulah alim. Termasuk anak kandung kita. Walaupun dia masih kecil, ketika dia mengamalkan apa yang dia ketahui, dia sudah menjadi seorang ulama. Dia menjadi ulama. Artinya ilmu yang diajarkan oleh gurunya bermanfaat bagi dia. Waktu mau berwudu dia berdoa, habis berwudu dia berdoa. Ketika mau masuk masjid dia baca doa. Berarti anak kita sudah jadi anak alim. Artinya apa? Dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Jadi kita jangan ribut melihat orang lain ulama itu ulama. Anak kita sendiri sudah menjadi ulama. Karena dia mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ilmu itu bermanfaat bagi dia dan juga bermanfaat untuk kita. Kenapa? Setiap apapun yang dilakukan oleh anak ini, karena dengan ilmunya maka dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Inilah namanya keridaan Allah terhadap seorang hamba. Makanya nanti ada keridaan seorang hamba kepada Allah, itu akan berbeda dengan keridaan Allah kepada hamba. Keridaan hamba kepada Allah, hamba ini menikmati segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dia nikmati, Pak. Itulah namanya ridha. Dia ridha dengan keputusan Allah. Allah menyuruh bayar zakatlah kamu. Dia bayar zakat itu dengan penuh kenikmatan, Pak. Nikmat sekali dia bayar zakat. Kenapa? Yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ridha seorang hamba kepada Allah. Ketika Allah ridha terhadap hambanya, maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa Allah ridha kepada para sahabat? Karena sahabat menikmati segala bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Pertanyaannya, bagaimana ridha Allah kepada seorang hamba? Ketika seorang hamba berdoa, sebelum dia minta ataupun dia tidak minta akan diberikan oleh Allah. Allah sudah ridha sama dia. Dia minta dijaga atau tidak dijaga, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan dia adalah waliku. Kenapa waliku? Dia menjaga semua ketetapanku, menjaga yang aku larang, makanya aku jaga dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dapat kehidupan, kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Dua-dua dia dapat. Ketenangan jiwa dia dapat. Kemudian apa? Fasilitas untuk menuju akhirat juga dia dapat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi arti fasilitas begini. Dia dapat harta, dengan harta itu dia bisa beribadah. Dia dapat jabatan, dengan jabatan itu dia bisa beribadah. Artinya dengan jabatan itu makin membuat dia itu mudah untuk beribadah. Dia punya anak. Anak itu kan dunia. Bagaimana fasilitas dunia ini, anak ini bisa dimanfaatkan untuk bisa akhirat. Jadi dua-dua kita dapat. Di dunia dia bisa menolong kita.
Dia bisa membantu kita anak itu. Di akhirat dia juga bisa membantu kita. Jadi makanya ajarkan dua-dua kepada anak. Kalau kita ajarkan kepada anak otak saja, dia bantu kita di dunia saja. Kalau kita ajarkan anak otak dan kecerdasan spiritualnya, itu ketika dia meninggal, kita meninggal, tahu dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia cerdas spiritualnya. Maka kita dapat dua dari anak ini. Kebahagiaan dunia kita dapat, ada apa-apa ditolong oleh anak, kebahagiaan akhirat juga dapat. Kenapa? Dia terus berdoa kepada orang tuanya dan minta orang tuanya untuk diampuni dosa-dosanya. Akibat siapa? Anak. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ya, karena dia punya ilmu. Itulah anak yang saleh namanya. Maka bagaimana mungkin jadi anak yang saleh, ilmu tidak ada, cara berwudu tidak tahu, cara salat tidak tahu, cara berdoa tidak tahu, semua tidak tahu. Bagaimana mau jadi anak yang saleh? Ya. Maka kita sebagai orang tua sebenarnya bisa kita berdoa kepada Allah supaya anak kita itu menjadi anak yang saleh, Pak, dunia akhirat. Sebagaimana doanya Ibnu Abbas, doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah berdoa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa tafsir wal hikmah. Empat ini ada sama Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu bukan anak Rasulullah ini. Itu sepupunya dari pamannya Abbas ini, sepupunya. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah kepada Ibnu Abbas ini kecerdasan spiritualnya, kecerdasan spiritual. Kemudian berikanlah dia pemahaman untuk bisa menyelesaikan problem yang terjadi, ya Allah. Dan berikanlah dia pemahaman Al-Quran. Dan berikanlah dia itu ilmu hikmah. Ya. Semua empat itu didapatkan oleh Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Rasulullah juga mengatakan, al-ilmu nau'ani. Ya, ini kita lihat kita termasuk golongan mananya. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmun ala lisan. Ilmu di lidah. Seorang akan tahu salat itu wajib, kalau tidak salat akan diazab. Itu ilmu di lidah namanya, Pak. Ilmu di lidah. Seorang yang mencuri akan dapat laknat Allah dan dimasukkan ke neraka. Itu ilmu lidah namanya. Kalau ditanya mana dalilnya, dalil-dalil dia tahu. Itu ilmu lidah namanya. Ya. Mencuri tidak baik, tidak bagus. Kalau mencuri potong tangan, tahu dia. Itu ilmu lidah namanya. Maka jangan sampai kita ajarkan kepada anak kita cuma ilmu lidah saja. Nak, salat itu wajib ya. Ya mak, salat itu wajib. Anak kita bayang anu. Nak, waktu dalam salat jangan lupa baca Fatihah. Ya mak, baca Fatihah. Yang kan Fatihah itu bayang kan mak. Itu ilmu lidah namanya. Namanya ilmu lisan. Sudah. Ilmu lisan ini kata Rasulullah, fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi. Itu ilmu itu akan menjadi hujjah nanti, Pak. Hujjah bagi Allah nanti di padang mahsyar. Kenapa tidak salat? Padahal kamu tahu salat itu wajib. Nah, yang kedua jawab. Salat itu apa hukumnya? Wajib ya Allah. Apakah anda temayang? Iman. Kamu mencuri punya orang lain. Kenapa mencuri? Sudah tahu mencuri itu tidak baik. Dia diam saja. Maka ilmu lisan ini fadzalika hujjatullah ala khalqihi. Jadi nanti menjadi hujjah. Maka hati-hati, ilmu yang sudah kita ketahui tapi tidak kita amalkan, itu cuma di lidah saja, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu tahu korupsi haram, tapi hidup kenapa selalu dengan yang haram? Yang itu menjadi hujjah. Kemudian yang kedua, ilmun fil qalbi, ilmu yang masuk ke dalam hati. Ya. Fadzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Seorang yang mengetahui. Jadi makanya ilmu itu bukan untuk berdebat. Ada orang makin bertambah ilmu makin berdebat ya. Makin bertambah ilmu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah ilmu, dia itu makin jauh dari masyarakat. Makin bertambah ilmu makin dia ghibah orang lain. Ini artinya apa? Ilmu lisan ini. Dia nak sampai ke hati. Kalau ilmu itu sampai ke hatinya, dia tidak akan pernah ghibah orang lain. Karena apa? Karena ilmunya. Nyobek dari bahgom itu rugo katanya, rugi. Ini nggak boleh ambil punya orang lain, nanti rugi. Kenapa rugi? Di padang mahsyar harus kita kembalikan lagi, kan rugi. Dari mana dia tahu? Dari ilmunya. Dengan ilmunya. Seorang yakin dibangkitkan di padang mahsyar. Dari mana dia tahu? Dengan ilmunya. Oh nyai bangkit padang mahsyar. Dari mana dia tahu? Dari ilmunya. Dari mana ilmunya? Dari Al-Quran. Dari mana ilmunya? Dari hadis. Maka orang ini menjadi orang yang baik. Katanya, kenapa tidak mencuri? Untuk apa saya mencuri? Rugi saja.
Nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar harus saya cari orang-orang yang sudah saya tadimi. Kenapa dia jawab seperti itu? Karena ilmunya, karena ilmunya. Jadi makanya ilmu lisan, satu lagi ilmu hati. Ilmu lisan ini, itu ilmu tidak bermanfaat. Dia cuma tahu dari mulutnya saja. Teorinya saja, Pak. Itu ilmu lisan namanya. Tidak ada manfaat apa-apa. Yang kedua, ilmu hati. Yang tadi sudah diketahui dimasukkan ke dalam hatinya. Sehingga membentuk karakter dia. Seorang yang belajar ilmu, ghibah tidak boleh masuk ke dalam hati dia. Sehingga membentuk karakter orang yang tidak senang ghibah orang lain. Ketika seorang belajar, jangan kamu mencuri punya orang lain, nanti tanganmu dipotong, kamu diazab nanti oleh Allah. Kamu diberikan azab oleh Allah. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Sehingga dia tidak mau mencuri punya orang lain. Kenapa? Dia mempergunakan hatinya yang penuh dengan ilmu tadi. Maka inilah yang dikatakan, ilmu itu ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang menjaga orang yang punya ilmu itu. Maka seorang kenapa tidak mau korupsi? Ilmunya mengatakan, baik korupsi atau rugi. Ketika kamu korupsi kan harus kamu kembalikan nanti di padang mahsyar. Karena kamu tidak tahu mau kembalikan dengan apa. Karena harta tidak ada, ibadah tidak ada, harus kamu kembalikan dengan amal ibadahmu. Kan rugi. Rugi saja kita salat selama ini. Kalau nanti salat kita diambil oleh orang lain. Rugi saja kita beribadah. Rugi saja kita haji dan umrah. Kalau nanti di padang mahsyar, haji dan umrah kita berikan kepada orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah juga bersabda, yakunu fi akhir zaman, nanti pada akhir zaman kata Rasulullah, ubadun juhal, ada hamba-hamba yang bodoh. Dia salat tapi tidak tahu untuk apa dia salat. Dia berpuasa tidak tahu untuk apa berpuasa. Sehingga salat tapi maksiat masih dia lakukan. Itu namanya obat juhal. Kenapa seorang salat tapi dia maksiat masih dia lakukan? Padahal salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maknanya salat itu tidak sanggup membentuk karakter dia. Kenapa? Karena salatnya salah. Kalau salatnya benar tidak mungkin seperti ini. Kenapa salatnya salah? Karena yang melakukan salat tidak tahu untuk apa dia salat. Tidak punya ilmu untuk apa dia salat. Sehingga karena tidak punya ilmu, membawa dia untuk tidak khusyuk dalam ibadah salat. Ini sama seperti orang nonton bola. Dia tidak paham siapa pemain, siapa ini, siapa itu. Makanya dia nanti bawaannya tidur saja. Orang sudah duduk nonton semangat, dia tidur saja. Waktu ditanya, kenapa kamu tidak gembira, tidak senang? Enggak tahu apa-apa saya. Siapa yang main enggak tahu saya. Kemudian bagaimana sistem permainan bola pun enggak tahu. Makanya ketika sampai ke stadion saya tidur saja. Tidur saja. Maknanya menyaksikan bola itu tidak membawa pengaruh apa-apa sama dia. Tetapi apa? Bagi orang yang paham, dia paham bola itu sudah berapa puluhan ribu, ratusan ribu dia habis duit untuk tiket, tidak ada masalah. Asal tenang jiwa dia, tenang jiwa dia. Inilah yang dikatakan dengan ilmu qalbi tadi. Tenang jiwa dia. Dan akan membawa emosional kepada dia. Ketika gol ditendang. Itu bahkan kepala orang depan dia tendang juga, Pak. Gol, Pak. Maka uru-uli Pak. Gol, Pak. Bahkan peluk-peluk iram, gol, Pak. Bahkan dia turun ke lapangan. Kenapa? Dia paham betul apa yang dia lihat. Dia tahu betul sudah berapa kos yang dia keluarkan untuk bisa nonton bola. Dia tahu betul, Pak. Maka dia khusyuk dalam nonton itu, Pak. Tidak ada orang yang nonton bola itu sedang nonton tidur, hana, Pak. Kalau sedang nonton, dengar, hana, Pak. Maknanya, Pak, yang tidur itu dia tidak paham apa yang dia lihat. Tetapi orang yang paham, dia tidak akan tidur. Seperti orang nonton tenis meja. Padahal kepalanya itu mungkin sudah ratusan kali, Pak. Winin. Orang yang main biasa saja. Orang yang nonton seperti ini kepalanya, Pak. Kiri kanan melihat bolanya. Tetapi tidak ada dalam sejarah masuk ke rumah sakit. Kepalanya sudah sakit. Kenapa? Banyak kali nonton tenis meja. Tidak ada. Karena dia khusyuk, penyakit itu hilang semua. Karena dia khusyuk. Maka tidak ada masalah sama dia. Karena dia khusyuk. Makanya ada orang ketika salat, dia nikmati salat itu, Pak. Karena khusyuk kan dia. Kenapa khusyuk? Karena punya ilmu, Pak. Tidak ada orang habis salat. Kata KKI yang maka dia tak kemayang, Pak. Saya sudah sakit kepala saya. Kenapa sujud selalu? Sehari dah berapa kali sujud? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini sudah sakit, sudah encok lagi saya. Sudah sakit asam urat. Kenapa? Banyak kali berdiri dalam salat, Pak. Tidak ada.
Sakit seperti itu karena dia tidak menikmati salat itu, Pak. Dia tidak menikmati salat. Ya. Kemudian kita lanjut, Pak. Nanti pada akhir zaman kata Rasulullah, itu obadun johal. Hamba-hamba yang beribadah pada Allah itu bodoh. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia bersedekah tapi nak tahu untuk apa sedekah itu. Dia salat nak tahu dia untuk apa salat itu. Dia salat sunnah nak tahu dia salat sunnah untuk apa. Dia salat duha nak tahu, cuma ngetren saja, ngetren ya. Dia bertanya, "Kalau sembahyang duha?" Gelap. Oh, puji perayu dah duha bi gelap memang. Dia tak tahu salat duha itu untuk apa, nak tahu. Hanya ngetren saja, Pak. Ya posting dia, saya sudah salat duha tadi. Ya namanya. Ini ada berapa orang yang sudah salat duha? Buat komunitas ini, komunitas salat duha. Pak. Untuk apa kalau mereka tidak paham, tidak tahu apa yang mereka lakukan? Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ulama'un fusak. Nanti akan lahir juga ulama-ulama fasik. Apa ulama fasik? Ilmunya hanya sekedar lidah saja. Ilmunya lidah saja, tidak masuk dalam hati. Ini ulama ini mengatakan jangan ghibah orang lain, jangan ambil punya orang lain. Baik temenak gap, kan kita menak gap kan? Kan kita ada gap ni, Pak. Itu ulama fusak namanya. Ulama fasik ni, Pak. Maka di akhir zaman enggak perlu heran kita, kata Rasulullah. Itu ada hamba-hamba yang bodoh-bodoh dan ulama-ulama yang fasik. Tidak ada ilmu yang masuk ke dalam hati dia. Tidak ada seorang yang bisa kita contoh. Hanya kita contoh, Pak. Ya. Bagaimana nak bisa kita contoh? Kita bilang sama anak-anak, jangan temenak kau, Pak. Ulama ini temenak kau, bukan jut. Belum bukan hanjut, Pak. Nak jangan makan haram, nak ya. Itu ulama itu kau boleh, Pak. Artinya apa? Itulah ulama fasik, Pak. Enggak bisa ditiru, enggak bisa diikuti, Pak. Maka kita kalau ingin anak kita jadi ulama juga, ya, kita enggak usah lihat yang besar-besar. Anak kita saja lihat. Maka ajarkan anak kita sesuatu yang kemudian diamalkan. Anak kita sudah jadi ulama itu, Pak. Maksudnya apa? Dia punya ilmu, mengamalkan ilmu. Dia punya ilmu, makin lama makin bertambah ilmunya, sehingga menjadi alim anak ini, Pak. Alim, Pak. Dan kita tidak tahu, mungkin dari anak inilah doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang selama ini kita berdoa kepada Allah karena tidak punya ilmu, Pak. Atau kita ada berbuat kejahatan, kita berbuat maksiat, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi gara-gara anak berdoa karena dia punya ilmu, Pak. Anak berdoa, dia berdoa dengan khusyuknya, itu bimata namanya undang, Pak. Tapi dia dengan khusyuknya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, sebagaimana dia mendidik saya dari kecil, ya Allah. Anak memang doa. Bisa saja doa kita itu dikabulkan melalui anak ini, Pak. Ya. Kenapa? Dia punya ilmu, anak itu. Dia punya ilmu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bantu anak yatim, belum anak yatim piatu, sempat dia berdoa kepada Allah sambil menangisnya, Pak. Itu sudah untung kita, Pak. Untung saja Pak. Kenapa? Dia berdoa dengan emosionalnya, dengan ilmunya dia berdoa, Pak. Ya. Ya Allah, urung cilo memang hanale, tapi lo ditolong lipaknya, lo tolong paknya ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Doa anak kecil, dosa tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dia berdoa, dia yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dia yakin betul. Dia yakin betul apa yang diucapkannya itu. Maka kan anak-anak, kalau baca doa kan ada baca terjemahannya. Ya. Rabbil firli wali walidayya. Setelah itu dia terjemahkan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka dengan ini akan membentuk emosional anak. Sehingga dia tahu apa yang dia baca. Ya, dia tahu apa yang dia baca. Dia baca Fatihah, dia baca terjemahan lagi, Pak. Dia baca doa makan, dia terjemahkan lagi, Pak. Dia baca doa tidur, dia terjemahkan lagi anak-anak sekarang ini, Pak. Ya, kita tidak sadar anak kita sudah menjadi ulama juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dari rahmat Allah. Kalau ingin cari ilmu, kata Rasulullah, jangan cari ilmu gara-gara 3 hal. Kalau gara-gara 3 hal lebih baik nggak usah cari ilmu saja, kata Rasulullah. Habis waktu kita cari ilmu. Atau anak kita, Pak, kita suruh cari ilmu, Pak. Nak pergi kuliah jauh, nak pergi sekolah jauh, nak. Ya. Tapi dengan alasan apa? Dalam image orang tuanya, dalam ini mindset orang tuanya. Kalau kamu sekolah jauh, kamu keren nanti, nak. Balik kemari kamu dapat pekerjaan, ya, Pak. Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi nanti ada 3 hal yang Rasulullah katakan, kalau ingin cari ilmu jangan ada 3 hal ini. Kalau ada 3 hal ini lebih baik nggak usah cari ilmu, dan tempatnya pun dalam neraka, kata Rasulullah. Apa yang pertama? La tata'allamul ilma liyatabahau bihil ulama.
Janganlah kamu cari ilmu untuk mencari status sebagai seorang ulama. Ini ketika sudah cari ilmu, lun ulama, lun bahkan sudah puluhan tahun saya mencari ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mencari ilmu untuk jadi seorang ulama, memberitahukan pada orang lain saya ulama, lebih enggak usah cari ilmu saja, kata Rasulullah. Ya. Jadi mencari ilmu itu kan untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi membentuk karakter kita, karakter otak, dan membentuk pola pikir hati, karakter hati. Sehingga terbentuklah karakter manusia-manusia yang baik. Itu untuk cari ilmu. Untuk apa ilmu itu? Tapi kalau yang pertama ini, kita katakan kepada anak, nak pergi kuliah jauh-jauh nak ya, nanti kamu jadi ulama nak. Ya, itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kalau kamu mencari ilmu, kata Rasulullah, lihat tabahau bihil ulama, untuk menjadi apa? Jadi malim. Bukan dekat dengan Allah, jadi malim. Makanya malim mulutnya saja malim. Dia bisa malim. Itulah namanya ilmu lisan namanya. Satu. Yang kedua, waliyatamarau bihi sufaha. Mencari ilmu khusus untuk berdebat saja. Berdebat dengan orang bodoh. Dengan orang bodoh lagi dia berdebat. Bukan dengan orang-orang hebat. Bukan dengan orang punya ilmu. Maka dia cari ilmu. Tunggu, saya cari ilmu lagi. Dia cari ilmu untuk apa? Supaya bisa pulang ke kampungnya, bisa berdebat dengan orang lain. Rasulullah mengatakan, kalau seperti itu lebih baik enggak usah cari ilmu saja. Ilmu untuk berdebat, ya enggak usah saja. Enggak usah cari ilmu. Sehingga dia mengatakan, kamu berapa kitab sudah baca? Baru 2 kitab. Saya sudah 10 kitab, Pak. Ini kan untuk berdebat namanya, Pak. Jadi artinya kalau ingin cari ilmu untuk berdebat, lebih baik enggak usah cari ilmu, kata Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, walitasrifu bihi wujuhun nas ilaikum. Dengan kamu bertambah ilmu, bertambah jauh kamu dari masyarakat. Masyarakat tidak senang sama kamu. Padahal ilmu banyak, kata Rasulullah. Ini tiga-tiga ini, kata Rasulullah, faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Tiga-tiga dalam neraka ini. Kalau tiga-tiga dia lakukan, maka siap-siap untuk masuk neraka, kata Rasulullah. Mencari ilmu untuk menjadi seorang ulama. Mencari ilmu supaya orang lain mengatakan dia ulama. Maka dia masuk ke kampung, hai lun ulama, lun bahkan lun kamalim, itu masuk neraka ini. Jadi mencari ilmu supaya orang lain mengatakan dia adalah seorang ulama. Atau untuk berdebat, maka seorang mencari ilmu, kalian ke minta ilmu 2 tahun tu, nanti saya pulang kita berdebat lagi. Kalau ingin cari ilmu untuk berdebat, itu tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Atau yang ketiga, kita makin bertambah ilmu, tapi orang lain makin jauh. Ini sebuah makna kinayah. Makin bertambah ilmu, seorang makin gedenak tetangganya, makin ribut dengan tetangganya, padahal dia punya ilmu. Maka orang tiga-tiga orang ini, dia akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka pada suatu hari Rasulullah mengatakan apa? Kalian tahu enggak Dajjal, kata Rasulullah. Ya, Dajjal itu nanti ada yang mengatakan itu sebuah makna sebenarnya. Artinya seseorang nanti pada akhir masa waktu yang mengobrak-abrik hukum. Ya, Pak, itu namanya Dajjal. Tetapi ada yang mengatakan juga Dajjal itu sebagai simbol. Simbol orang berbuat kejahatan ke sana kemari, dia padahal dia punya ilmu, itu kan Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan, saya lebih menakuti, lebih saya takuti dari Dajjal yang digambarkan dalam hadis itu, kata Rasulullah, yang dijanjikan oleh Allah akan muncul Dajjal. Saya lebih takut lagi bukan Dajjal, ada orang yang lebih saya takuti lagi, kata Rasulullah. Sahabat kan heran, sedangkan mereka menakuti munculnya Dajjal. Tetapi ini, kata Rasulullah, ada yang lebih menakutkan dari Dajjal, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa madzalika, siapa itu ya Rasulullah? Faqala minal a'immatil mudhillin, pemimpin-pemimpin sesat, Pak. Itu lebih daripada Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Dajjal itu hanya satu kelompok-kelompok saja. Tapi kalau pemimpin semuanya dihancurkan oleh dia, Pak. Mandui pancur, Pak. Itu lebih sesat dari Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak punya ilmu, Pak. Ini kan kita cerita tentang ilmu. Ya. Jadi makanya dia ilmu menet, tidak ada ilmu ini, tidak ada ilmu ini, tidak ada ilmu, hanya ilmu, Pak. Sehingga menjadi a'immatil mudhillin. Seorang pemimpin yang menyesatkan orang lain. Seorang ulama yang menyesatkan orang lain. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita keluarga sendiri saja, Pak. Seorang ayah menyesatkan anaknya. Ya, menyesatkan anaknya. Itu artinya apa? Pemimpin menyesatkan yang dipimpin, Pak. Anak bertanya, ya, kalau kita makan ini boleh enggak? Berdosa enggak? Oh, enggak berdosa, nak. Anak berdosa, ya, Pak. Enggak berdosa. Itu halal, nak. Karena ayah enggak punya ilmu.
Karena ayah nggak punya ilmu, anak-anak bisa sesat. Itu namanya a'immah mudillin. Sudah dia tidak punya ilmu, dia sesatkan lagi anaknya. Sudah tidak punya ilmu, disesatkan lagi istrinya. Ini seperti kita kalau nggak punya ilmu kan begini, Pak. Ada pohon mangga, Pak, yang tumbuh di tetangga kita. Rupanya dahannya itu ke tempat kita. Kita langsung mengambil hukum. Oh, nyo hak urumpotano. Mana itu hak urumpotano, Pak? Di mana itu ada di Al-Quran disebut hak urumpotano? Itu ketika mangganya ke rumah kita, nyane karena abu mamplam dan nyo. Dari mana mangga itu? Itu punya orang lain itu. Nyo hak tanah. Dari mana hak tanah? Coba ambil hadis dan lain semua. Mana hak tanah, Pak? Sehingga apa? Orang yang po belah gede, kakaknya maknya Kibanjara ada. Mangga saya ke sebelah sana, pohon di sini. Ipegang dulu tetangga. Dan lupa jauh bak mamplam, lupa jauh bak mamplam, Pak. Gimana caranya itu, Pak? Ya, katanya hak tanah. Jadi tidak ada istilah hak tanah. Pada masa Rasulullah SAW, korma kan begitu juga. Jadi korma itu yang punya Yahudi. Kemudian korma itu rupanya ada tangkainya yang masuk ke rumah sahabat. Pada suatu hari, itu korma itu jatuh. Sahabat itu terlambat pulang salat subuh. Rupanya anaknya mengambil korma itu karena sudah bangun pagi. Dia makan korma itu. Rupanya pas sahabat ini pulang ditanya, kamu makan apa, nak? Makan korma yang baru jatuh tadi ya. Langsung dicongkel kembali itu. Dikeluarkan itu. Akhirnya apa? Dimuntahkan semua yang ada di dalam mulut anaknya. Apa kata sahabat ini? Ayah tidak mau, nak, hal yang haram masuk ke dalam perutmu, nak. Sehingga kamu tidak bisa jadi anak yang saleh, nak. Nak mau saya, nak. Akhirnya dikeluarkan semuanya. Menyokdanya hana, paju hajunu, jatah danau. Jatah danau. Gimana jatah danau? Ini namanya a'immah mudillin, Pak. Seorang ayah menyesatkan anaknya, Pak. Sehingga anaknya sudah dewasa, hana pupunyan. Ibu kali ahlun, yang jatah danau, Pak. Apapun yang ke tanah kita itu milik kita semua, Pak. Tidak ada istilah begitu. Kita sudah makan haram, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh, keadaannya. Oh ya. Jadi ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa sabda perkataan Umar? Inna akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah. Ada yang paling saya takuti daripada umat ini, kata Umar bin Khattab. Siapa itu? Al-munafi' al-alim. Dia munafik tapi berilmu, Pak. Dia munafik dan berilmu. Ini seperti Abdullah bin Ubay. Dia bukan orang munafik saja tapi punya ilmunya. Maka Umar mengatakan, saya sangat menakuti, yang saya takutkan ada orang munafik tapi dia berilmu. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Wahai Umar, bagaimana ada orang munafik kemudian berilmu lagi? Umar menjawab, qala alimul lisan. Dia tahu ilmu itu dengan mulutnya. Ini haram, itu tidak boleh. Riba itu haram, ini haram. Jahilul qalbi wal amal. Tetapi hatinya bodoh dan amalnya juga bodoh. Maknanya ilmunya hanya sekedar di mulutnya saja. Berarti ini namanya apa? Munafikan aliman. Orang alim tapi munafik, orang alim munafik. Ya. Jadi maka kita jangan jadi orang alim munafik. Kita tahu ilmu dengan mulut saja, tetapi hati dan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu namanya munafik alim. Saya rasa sudah cukup dulu. Ya, ini kita tutup aja ini. Ini ada ini kata Khalil bin Ahmad. Jadi manusia itu ada 4, kata beliau. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seseorang itu dia alim dan dia tahu dia alim. Ya, ini. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Ini juga sesuai perkataan beliau dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi ini sudah dibahasakan oleh Khalil bin Ahmad. Maka inilah orang alim dan ikutilah dia. Ya, Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Ada seorang laki-laki alim, dia tahu kalau dia itu tahu alim. Maka dia adalah orang alim. Rasulullah mengatakan ikuti dia, kata Rasulullah. Belajarlah dari dia. Satu. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ya, ada seorang alim, tapi dia tidak tahu dia itu alim. Dia orangnya tahu, Pak, dia paham agama, dia paham, tapi dia tidak tahu kalau dia itu orang alim.
Rasulullah mengatakan, dia ini orang yang alim sedang tertidur, kata Rasulullah. Bangunkan dia, kata Rasulullah. Ajak dia berbuat mengamalkan ilmunya. Dia tahu, dia sudah tahu. Tapi bangunkan dia, ya bangunkan dia. 2. Yang ketiga, warajulun yadri annahu la yadri. Ada seorang laki-laki, warajulun la yadri, dia tidak punya ilmu. Dan dia tahu kalau dia tidak punya ilmu, ya, sehingga dia belajar. Dia tidak tahu, saya nggak punya ilmu ini dalam hal berwudu, maka dia belajar, ya Pak. Itu yang ketiga. Ada seorang bodoh dan dia tahu kalau dia bodoh, maka karena dia tahu dia bodoh, maka dia belajar. Dia ingin tahu bagaimana cara berwudu, dia beli fikih wudu. Dia ingin tahu bagaimana cara salat, dia beli fikih salat. Tidak tebal fikih salatnya, Pak. Fikih salat. Kalau dalam bahasa Arab itu fiqh salah, ya. Ini fikih salat, tidak tebal ya. Dari takbiratul ihram sampai salam, semua dikupas di situ. Kemudian yang keempat, warajulun la yadri, ada orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ya, inilah orang sesat namanya, sengsara. Ya. Dia bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Dia tidak bisa berwudu, tapi tidak tahu dia kalau dia itu nggak bisa berwudu. Dia tidak bisa Fatihah dan dia tidak tahu kalau dia tidak bisa Fatihah. Sehingga ketika ditegur, ini bapak Fatihahnya salah. Pernah lu. Tidak tahu kalau dia bodoh, Mbak. Inilah orang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah bodoh dan dia tidak tahu kalau dia itu bodoh, Mbak. Kita kasih tahu salat bapak tadi batal. Kenapa? Bapak menginjak najis, Mbak. Apa ngajari saya? Saya sudah puluhan tahun saya salat. Ini namanya orang bodoh dan tidak tahu kalau dia bodoh, Mbak. Tidak tahu kalau dia bodoh. Ya, saya rasa cukup sekian. Jadi kita lihat lagi apakah kita lanjut juga masalah ilmu ini atau kita ambil pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.